Kalau kamu nggak percaya bahwa Yesus adalah Allah itu sendiri, bukan berarti ketika tadi berbicara dan kamu kamu kutip Markus 13 ayat 32 untuk menunjukkan Yesus bukan Tuhan. Nah, kamu coba buktikan sendiri. Kamu buka sekarang kitabmu, Al-Quran, buka Quran NU online, cari di Google-nya seperti itu, Al-Baqarah ayat 210. Silakan. Quran NU online, Al-Baqarah ayat 210. Silakan. Tiada yang mereka nanti-nantikan melainkan datangnya Allah dan malaikat pada hari kiamat dalam naungan awan dan diputuskanlah perkaranya. Siapa? Ulangi lagi. Tiada yang mereka nanti-nantikan. Siapa? Melainkan datangnya Allah dan malaikat pada hari kiamat. Tidak ada yang mereka nanti-nantikan kecuali kedatangan Allah bersama malaikat pada hari kiamat dalam naungan awan. Dan Allah akan memutuskan perkara setiap orang menurut perbuatannya, dan Allah adalah hakim yang adil. Betul nggak gitu lengkapnya? Iya bang. Nah, kenapa bisa sama? Persis nggak ketika kamu baca tadi Matius 16 ayat 27, Matius 24 ayat 29 sampai 31, kemudian dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8 sampai dengan 11, persis nggak? Bahwa Allah akan datang dalam naungan awan bersama malaikat-malaikat yang berbaris-baris dan memutuskan setiap perkara menurut perbuatannya. Sama nggak kira-kira? Sama bang. Yes, berarti Yesus adalah Allah. Kurang, coba buka surah Al-Fajr lagi di website yang sama, di Quran NU yang sama, atau kamu mau pakai Quran lain untuk membuktikan, silahkan. Buka surah Al-Fajr ayat 21 sampai 22. Al-Fajr itu surah ke-89 dalam Al-Quran. Allah menegur mereka orang-orang kafir. Intisari. Kamu baca ayatnya langsung, terjemahnya itu kamu baca intisari ya. Buka ayatnya langsung. Al-Fajr itu silakan. Kali-kali tidak apabila bumi digoncangkan berturut-turut dan datanglah Tuhanmu dan malaikat berbaris-baris. Nah, sekali-kali tidak apabila bumi digoncangkan berturut-turut dan datanglah Tuhanmu bersama malaikat baris berbaris. Coba kenapa sama lagi? Beda surat loh itu. Antara Al-Baqarah dengan surah Al-Fajr, beda surat loh. Kalau urutannya sesuai dengan Al-Quran, Al-Baqarah itu surah keberapa? Surah kedua. Ya kan? Dalam Al-Quran, dalam Quran kamu urutannya. Surah Al-Fajr surah ke-89, beda jauh. Beda surah juga intinya. Tapi bisa sama narasinya. Tuhan akan datang pada saat bumi digoncangkan berturut-turut, yaitu pada saat hari kiamat. Begitu juga dalam surah Al-Baqarah. Kenapa bisa sama? Artinya apa? Lah ini membuktikan Yesus itu Allah. Kenapa? Loh, Yesus sudah 600 tahun, 700 tahun sebelum adanya Al-Quran yang turun, diwahyukan oleh malaikat Jibril, oleh Allah melalui malaikat Jibril kepada Muhammad. Yesus sudah ngomong duluan. Jelas lagi ngomongnya, konsisten. Gitu bro. Ya, jadi Yesus adalah Allah itu sendiri yang akan turun pada hari kiamat, dan puji Tuhan ternyata di dalam Islam diakui bahwa Yesus adalah Allah itu sendiri. Ya, begitu. Nah, inilah yang dalam ajaran kami. Kenapa kok mungkin kamu penasaran kenapa Yesus nggak bilang dirinya adalah Allah? Kenapa harus anak manusia? Karena inilah yang disebut dengan cross reference. Alkitab itu adalah salah satu kitab suci di dunia ini yang mempunyai ayat-ayat yang punya referensi silang paling mantap. Silakan diuji oleh para ilmuwan peneliti. Cross reference, referensi silang. Yesus mengutip berbagai macam ayat-ayat dalam perjanjian lama, termasuk dalam Matius 24 ayat 29 sampai 31 ketika dia menyatakan tentang anak manusia yang menampakkan diri di atas langit. Tahu nggak itu mengutip apa? Mengutip dari penglihatan Nabi Daniel. Kalau kamu nggak percaya, buka Daniel 7. Daniel 7 ayat 11 itu penglihatan tentang anak manusia dan juga yang lanjut usianya. Makanya ketika Tuhan Yesus mengatakan anak manusia, selain dia mengutip tentang Nabi Daniel, penglihatannya dalam Daniel 7, Yesus juga menekankan sisi kemanusiaan, dan puji Tuhan ternyata dalam poin ini loh ya, dalam hanya poin ini, Quranmu menyempurnakan duinaturnya Yesus dengan mengatakan Allah. Ya, jadi betul yang dikatakan sepenuhnya manusia, sepenuhnya Allah. Karena Yesus telah dikatakan oleh kedua belah pihak kita dalam kitab kita masing-masing tentang hari akhir itu dia akan datang. Ya, Boleh nggak? boleh silakan.
Nah, makasih banyak ya Bang ya atas kutipan dari surat Al-Fajr ini. Saya melihat bahwa ayat-ayat ini sangat kuat menggambarkan kedatangan Allah pada hari kiamat dengan malaikatnya dan dengan peringatan yang sangat jelas bagi setiap jiwa. Ini memang mencerminkan kekuasaan mutlak Allah sebagai yang maha pengasih, yang menentukan syafaat dan menentukan nasib umatnya. Namun Bang, jika kita menghubungkan ini dengan kedatangan Yesus dalam kemuliaan seperti yang digambarkan dalam Matius 24 ayat 29 sampai 31 dan Kisah Para Rasul Kisah Para Rasul 1 ayat 8 sampai 11, saya merasa ada ketegangan dalam pemahaman Bang. Apa tuh ketegangan? Dalam Islam, Allah adalah satu-satunya yang memiliki otoritas penuh atas hari kiamat. Sementara dalam ajaran Kristen, Yesus disebut akan kembali untuk menghakimi umat manusia. Nah, saya ingin bertanya lebih lanjut, Bang, bagaimana kita memahami peran Yesus yang kembali dalam Alkitab yang tampaknya sejalan dengan kedatangan Allah dalam surat Al-Fajr ayat 21 sampai 24 ini. Apakah dalam ajaran Katolik Yesus dianggap sebagai manifestasi dari Allah atau kedatangannya dalam kemuliaan benar-benar terpisah dari kedatangan Allah sebagai Tuhan di hari kiamat? Dan saya sangat berharap bisa memahami penjelasan ini dengan lebih baik Bang untuk memperkaya pemahaman saya. Ya Bang. Oke, siap, nggak apa-apa. Di mute lagi ya. Nanti kalau misalnya mau berbicara silahkan unmute. Oke. Gini, inilah ya, jadi gini, intinya Yesus adalah Allah itu sendiri. Jadi nggak usah pertanyaannya jadi bikin kamu liar, jadi bikin kamu bingung. Ya itu Yesus ya Allah, Yesus ya Allah yang di dalam imanmu juga. Sama, jangan denial, karena Yesus yang sama juga mengatakan dirinya akan datang untuk menghakimi. There's no other guy, there's no other guy, there's no other existence, there's no other apalagi sesuatu atau seseorang yang akan menghakimi kita kecuali Tuhan, karena memang Tuhan hakim yang adil, karena memang hanya Tuhan yang menuntut balas setiap manusia menurut perbuatannya. Bahkan tadi saya sempat mau mengutip dalam kitab Wahyu ya, Wahyu 22 ayat 12 itu dikatakan oleh Tuhan Yesus, sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Ya, itu sesuai dengan perjanjian lama ya. Jadi jangan kemudian kamu bingung-bingung bahwa di dalam perspektif antara iman kamu dengan iman saya, atau kamu tadi mau bilang bahwa apakah Yesus itu Allah, ya memang hanya ada satu. Nah, 1 Korintus 8 ayat 6, namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, itu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu, dan yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu dijadikan, yang dari Dia kita hidup. Jadi Allah yang benar, Allah sejati itu adalah Yesus Kristus. La ilaha illa Yesua al-Masih. Tiada Tuhan selain Yesus Kristus. Karena hanya Yesus satu-satunya Tuhan dan Rabbul Alamin yang benar dan sejati. Dan itu perspektif kekristenan secara inti, baik Katolik, Protestan maupun Ortodoks. Bahwa Yesus yang akan datang menghakimi kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli. Di dalam pengakuan iman rasuli, syahadat kami dikatakan apa? Yang naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Itu. Kenapa? Loh, saya tadi memang tidak mengutip perjanjian lama. Perjanjian lama pun mengatakan Tuhan Allah yang akan datang, teman-teman. Sejalan kok. Jadi ketika Yesus sudah ngomong bahwa Dia akan datang menghakimi manusia, itu sudah mengutip perjanjian lama dalam Yesaya 40 ayat 10. Baca. Yesaya 40 ayat 10 kamu buka sendiri ya, Anonymous dan teman-teman. Saya bacakan dari sini. Lihat, itu Tuhan Allah. Ia datang dengan kekuatannya dan dengan tangannya. Ia berkuasa. Lihat, mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama Dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Tuh, Tuhan Allah yang akan datang katanya. Tuhan Allah yang akan menuntut balas, memberikan upah. Nggak ada lagi, bukan malaikat, bukan sesiapapun, hanya Tuhan Allah. Itu Yesaya. Perjanjian lama, 700 tahun, 600 tahun sebelum kedatangan Tuhan Yesus. Sebelum inkarnasinya, firman Allah yang menjadi manusia. Sudah nubuatkan, sudah mengatakan, konsisten kan Alkitab, perjanjian lama, perjanjian baru, hanya Tuhan Allah yang datang. Ya. Jadi ketika Yesus mengatakan Dia akan datang menuntut balas setiap manusia menurut perbuatannya, akan memisahkan mana kambing, mana domba, akan memisahkan orang-orang pilihannya dan seterusnya, ya itu sesuai dengan Yesaya 40 ayat 10. To be exact.